Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas series yang biasanya kita bahas, yaitu Intip Karir Series. Nggak terasa, Intip Karir Series ini sudah mencapai episode yang ke-30. Dan di kesempatan kali ini adalah episode yang sangat spesial, karena kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial juga. Di sini udah ada Ko Samuel Ray. Halo. Atau Ko Sam, yang merupakan Employer Branding Manager di Lazada Indonesia dan juga menjadi HR Content Creator. Kita sapa dulu ya, di sini ada Ko Sam. Halo Ko Sam, selamat Hai, pagi. Sonia, selamat pagi juga. Thank you udah main ke Lazada hari ini. Iya, terima kasih banyak nih Ko Sam udah mengundang nih untuk ke Lazada langsung. Jadi kita live dari Lazada. Oke, nah di sini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman kita, dari adik-adik kita itu yang pengen tahu nih tentang Lazada Indonesia. Tapi Boleh. sebelum itu mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya, kita tanya-tanya Ko Sam. Ko Sam itu sekarang kesibukannya apa aja sih? Mungkin boleh diceritain dulu Ko Sam. Oke, salam kenal teman-teman dari channelnya Sonia. Panggilannya apa nih? Teman-teman aja ya? Teman-teman aja, boleh. Aku Samuel, Employer Branding Manager di Lazada. Senang banget hari ini kedatangan Sonia ya ke kantor kita ke Lazada. Jadi mungkin teman-teman nanti juga bisa dikasih lihat ya. Iya. Ada apa aja sih di kantor Lazada, fasilitas kantornya dan lain sebagainya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Kalau aku sendiri, pekerjaan sehari-harinya memang ngurusin berbagai hal seputar employer branding. Jadi sosial media juga, bikin video kayak gini juga, ngurusin rekrutmen untuk campus hiring juga. Jadi buat teman-teman yang khususnya fresh grad mungkin bakal banyak lihat aku kalau ada event-event Lazada karena memang kerjaannya. Ya, dan hari ini kita akan sharing-sharing lebih lanjut bareng Sonia. Jadi seneng banget datangan Sonia hari ini di Lazada. Seneng juga nih, bintang tamunya spesial ya, soalnya Ko Sam. Banyak kemarin teman-temanku yang nge-DM gitu, wah ada Ko Sam nih gitu, udah pada excited dengerin sharingnya Ko Sam. Nah kita langsung tanya aja nih, mulai dari pertanyaan yang pertama. Kenapa sih dari Ko Sam itu tertarik untuk bekerja di startup dan why Lazada? Oke, jadi Lazada sendiri sebenarnya udah bukan startup ya teman-teman. Lazada udah umurnya kurang lebih 10 tahun sekarang di Indonesia. Saat ini kita udah jadi bagian dari Alibaba Group. Jadi kita bagian dari international bisnisnya Alibaba Group. Memang dimulai sebagai startup, memang kita perusahaan teknologi. Yang bikin aku senang kerja di sini adalah banyak anak mudanya. Jadi environment-nya sangat penuh dengan ide, nabrak-nabrak. Kita kolaboratif juga, very open. Dan organisasinya flat. Organisasi yang flat itu artinya decision making lebih cepat ya. Jadi kita sama direktur tuh, iya nggak birokratif. Kita sama direktur kita, sama bos-bos kita ya udah langsung colek aja, langsung bisa chat aja, langsung bisa tanya. Jadi keputusannya bisa diambil lebih cepat. Buat aku pribadi penting banget buat seorang profesional untuk punya portfolio kerja di teknologi. Kenapa? Karena sekarang apa-apa kan teknologi driven ya, semua pengen bikin apps, semua pengen bikin startup gitu ya. Company-company besar pun kepengen jadi digital sekarang. Nah makanya penting banget juga buat teman-teman yang membangun karir menurut aku nih gitu untuk kerja juga di perusahaan teknologi. Nah Lazada bisa jadi salah satu tempat teman-teman berkarir ke depannya. Oke Ko, nah kalau dari segi divisi nih atau departemen atau bagian-bagian apa aja sih yang ada di Lazada gitu secara umum atau secara garis besarnya, itu ada apa aja tuh Ko Sam? Oke, jadi yang biasa ya kalau support function pastinya ada HR, ada finance, ada legal. Nah mungkin yang agak berbeda karena kita kan emang e-commerce ya bisnisnya ya, kita platform, jadi ada teman-teman di namanya kategori tim. Di sini kita bilang bisnis-bisnis yang ada di Lazada itu masuk ke dalam berbagai kategori. Ada kategori otomotif, ada kategori home living, mother and baby, beauty, fashion. Nah ini masing-masing kategori itu ada leadernya dan ada timnya lagi di dalam kategori tersebut untuk ngurusin brand-brand atau produk-produk yang dijual di kategori tersebut. Karena Lazada kan sebenarnya nggak punya produk kan, kita sendiri tidak menjual produk, tapi kita facilitate sebuah marketplace buat teman-teman bisa berjualan dengan nyaman. Nah untuk teman-teman yang kepengen ngerasain e-commerce tuh kayak gimana, penasaran, nah tim kategori ini mungkin bisa jadi salah satu tempat yang cukup menarik karena di sini teman-teman belajar dinamikanya menghandle satu demi satu berbagai seller dengan karakter yang berbeda.
gitu. Terus apalagi ya? Tentunya ada IT dan ya support function lainnya. Jadi HR, people kalau teman-teman tertarik bisa cek karir page kita atau Instagram kita di @live@lazada.id. Boleh nih, teman-teman langsung follow aja ya di live@lazada.id. Bantu KPI Kosem. Oke, bantuin KPI-nya Kosem. Oke, siap-siap. Nah, terus kalau untuk ini nih kok, untuk last year students atau untuk fresh graduate, di sini itu ada program magang atau program apa gitu nggak kok yang bisa mereka masukin? Ada. Mungkin Jadi boleh dijelasin teman-teman dari Kosem. Thank you Sonia. Jadi teman-teman pasti udah familiar sama program Kampus Merdeka. Di Lazada tuh kita ikutan. Kampus Merdeka diadakan 2 kali dalam setahun ya pokoknya tiap kali government open kita pasti support, kita pasti ikutan. Jadi teman-teman bisa masuk ke platformnya Kampus Merdeka, cari Lazada Indonesia, pasti ada itu role-role dari kita yang teman-teman bisa daftar, dan itu biasanya seluruh company Sonia, jadi nggak cuman kategori aja atau apa, tapi macam-macam, bahkan IT, legal, semua ada lowongannya di situ. Jadi jangan tanya lagi, Kosem aku jurusan ini, jurusan itu bisa nggak? Bisa, cek dulu aja gitu, pasti coba bisa. aja ya, selama persyaratannya minimalnya masuk gitu ya, dari jurusan apa atau dari semua jurusan, dicoba aja daftar teman-teman. Bener, dicoba aja dulu. Nah, selain si Kampus Merdeka, ada lagi program namanya Lasprentice atau Lazada Apprenticeship Program. Nah, sebenarnya secara program tuh 11-12 Sonia sama si Kampus Merdeka. Dia adalah program magang 6 bulan di mana teman-teman bisa langsung kerja di dalam departemen yang ada di Lazada. Nah, ini juga welcome untuk teman-teman daftar gitu ya. Kita setahun ada kurang lebih 2 kali opening, dan teman-teman bisa cek di Instagram kita, balik lagi ya, CTA-nya Instagram nih, @live@lazada.id. Pokoknya teman-teman bisa follow, nyalain notification, supaya kalau ada lowongan-lowongan apa dari Lazada, kalian nggak ketinggalan. Oke, nah kok kalau misalnya dari program internship-nya ini sendiri nih, apakah nanti setelah lulus internship gitu, ada probability untuk jadi karyawannya? Selalu ada, although it's not guaranteed, tapi selalu ada. Aku udah lihat banyak banget teman-teman yang khususnya di bisnis ya, karena kita terus berusaha kembangin platform kita, makin banyak kategori yang jualan di Lazada. Teman-teman yang masuk ke kategori itu cukup banyak yang akhirnya di-convert gitu, jadi full time atau jadi kontraktor, bisa bantu tim, kerjasamanya bagus gitu ya, dan ada value add lah buat perusahaan gitu. Kampus Merdeka sama Lasprentice program itu ada bedanya nggak sih, Kosem? Sebenarnya secara program itu 11-12 Sonia. Jadi nggak terlalu beda. Mungkin yang bikin beda adalah secara persyaratan. Jadi kalau Kampus Merdeka itu kan sebenarnya mereka kalau dari pemerintah menginginkan kandidat Kampus Merdeka itu harus masih kuliah. Jadi kalau sudah selesai kuliah atau sudah yudisium atau sudah semester terakhir itu udah nggak bisa. Tapi misalkan kalian ikut program Lasprentice, nah kalau Lasprentice karena dikelola langsung oleh Lazada tidak melihat semester berapa atau bahkan sudah tidak kuliah lagi gitu, selama kalian memenuhi syarat dan bisa komitmen magang selama program magangnya dibuka, kalian welcome untuk ikutan ya. Oke, ini kalau untuk programnya itu berarti internship-nya paid ya kok ya? Paid internship, dapat uang saku. Berapa tuh kok kalau boleh tahu, atau confidential? Itu nanti tunggu di offering letter masing-masing ya, kali ya. Offernya. Oke, boleh. Kalau untuk bukanya sendiri nih kok, kalau Lasprentice itu biasanya di bulan apa sih kok range-nya nih, biar teman-teman bisa persiapan? Oke, jadi bukanya kapan ya? Kalau Kampus Merdeka itu di sekitar bulan Januari sama bulan Juli. Kalau Lasprentice itu selisih 2 bulan kurang lebih, di bulan Maret sama bulan Oktober. Jadi teman-teman bisa cek-cek juga kira-kira mana yang lebih cocok sama timeline aku. Oke, noted nih kok. Nah, kalau untuk tahapan seleksinya nih Kosem, kalau Kampus Merdeka sama Lasprentice gitu ada bedanya nggak kok? Atau apa aja sih biasanya tahapannya secara garis besar? Oke, secara garis besar jadi ada pertama-tama kalian harus daftar online. Kita punya platform yang kalian bisa daftar online di situ. Nanti linknya dari mana bisa follow di Instagram kita @live@lazada.id. Jadi di dalam platform itu ada logical reasoning, practical math, sama data interpretation. Ada 3 tes yang kalian mesti ikutin. Nah, itu dikerjain sebaik-baiknya karena ngaruh banget hasil dari skor tersebut buat keputusan kalian diterima atau enggak. Habis itu setelah tesnya selesai, kurang lebih waktunya 1-2 minggu, kalian akan diseleksi oleh people team internal kita.
Nah, dalam proses seleksi itu kita akan langsung matchingin kalian dengan user. Nah, usernya artinya calon bos kalian. Jadi di Kampus Merdeka dan Asprantis nih keuntungannya proses interviewnya sedikit lebih pendek, nggak usah interview sama people team lagi. Jadi setelah lolos tes langsung kita interviewin sama user-user yang bersangkutan gitu. Oke, nah kalau dari Kosem sendiri nih sebagai HR, ada tips nggak nih kok biar lolos nih teman-teman? Apa sih kira-kira tips and triknya gitu? Oke, tips and triknya adalah mungkin gini, pada saat kalian interview, nggak usah, pasti ada rasa takut, pasti ada rasa nervous gitu ya, cuman yang penting gimana kalian jadi diri sendiri aja, karena yang namanya interview, apalagi ketemu user yang berbeda-beda, itu pada dasarnya kayak ngobrol aja, kayak aku sama Sonia lagi ngobrol hari ini, dan itu ada faktor cocok-cocokannya juga teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan nggak cocok sama satu user, bukan berarti kalian gagal gitu atau kalian kurang bagus sebagai kandidat, ya pasti ada user lain yang mungkin cocok sama kalian. Jadi mungkin tipsnya adalah jangan gampang menyerah, sedih boleh, kecewa boleh gitu ya, tapi jangan patah semangat karena terus coba lagi yang namanya karir itu kita nggak pernah tahu. Ada faktor cocok-cocokannya juga. Agree sih sama Kosem. Nah kalau untuk seleksi pro hire nih kok, apakah Lazada itu juga terima pro hire dan biasanya apakah juga tahapan seleksinya nih berbeda nih kok dengan yang fresh grade tadi? Oke, nah kebetulan Sonia nanya nih soal pro hire. Nggak tahu ya berapa banyak yang mungkin pro hire yang nonton ya, tapi selalu kita karena Lazada we are still growing even after 10 years gitu. Kita masih explore new businesses, kita masih explore new kategori. Jadi kita welcome juga teman-teman yang punya pengalaman bisa di bidang e-commerce, bisa di bidang teknologi, bisa misalkan teman-teman pernah kerja di retail sector, misalkan pegang distribusi furniture gitu, atau distribusi ban mobil, pokoknya segala sesuatu yang bisa dijual tuh. Kira-kira barangnya bisa dijual di Lazada tuh mungkin gitu. Nah, kita welcome gitu. Apalagi mungkin teman-teman yang sudah senior, kayaknya di Lazada belum punya nih kategori ini nih gitu. Aku kayaknya bisa contribute nih, bisa kembangin kategori ini lebih besar lagi. Itu juga kita welcome gitu teman-teman. Jadi jalurnya tentu sama tadi ya, teman-teman bisa follow kita dulu di Instagram @live@lazada.id. Nanti dari situ ada banyak link yang teman-teman bisa cek. Ada link untuk fresh grade, ada link untuk pro hire, dan kita punya juga program namanya Last Call. Last Call ini ceritanya Lazada is calling gitu, buat teman-teman profesional yang mau berkarir di Lazada. Bisa banget, tungguin aja, pokoknya tungguin, nanti kepanjangan soalnya kalau diceritain di sini. Tungguin aja di live@lazada.id kalau ada pengumumannya, semua persyaratan dan lain-lain teman-teman bisa cek di sana. Tunggu tanggal mainnya gitu. Oke, ini program barunya Kosem ya berarti ya, Last Call ini, atau udah ada nih kok sebenarnya? Last Call ini kita mulai setahun terakhir, jadi emang kerjasama antara employer branding dan tim talent acquisition. Gimana sih caranya kita bisa mempercepat proses hiring khususnya untuk professional hire. Professional hire kan nggak banyak waktu gitu ya, izin interviewnya susah mungkin gitu, atau ada kerjaan jadi nggak bisa ninggalin kerjaan. Jadi kita berusaha, apa yang kita bikin beda di Last Call ini, prosesnya lebih cepat. Kalian nggak perlu berkali-kali interview, kan nyebelin ya kalau interview hari ini ketemu people team, besok ketemu people team lagi, besoknya lagi ketemu user siapa dan lain sebagainya. Jadi panjang prosesnya. Nah, kalau di Last Call ini kita bisa shorten the process gitu. Kita bisa shorten, kita bisa simplify the process. Jadi teman-teman hanya interview satu kali dan interviewnya lewat panel interview. Jadi sekali interview udah ketemu semua. Nah, udah sekali interview beres gitu. Nah, jadi ya tungguin Last Call, tapi juga pantengin live@lazada.id karena kita juga share kalau misalkan ada roles lain yang satuan gitu untuk teman-teman pro hire. Sumbernya ada di sana semua. Jadi follow kita di Instagram @live@lazada.id. Oke, siap Kosem. Nah kalau untuk ini nih kok, jenjang karir yang ada di Lazada itu seperti apa sih kok, dan apakah misalnya kita masuk di tim people nih, terus nanti tertarik untuk bekerja di kategori, terus kita mau pindah divisi gitu, apakah possible kalau di sini? Bisa banget. Jadi di Lazada itu pertama-tama untuk promosi ya. Promosi tentu karena kita udah we're an established company, we have proper remuneration structure. Kita punya structure performance review, sky is the limit. Kalau di sini
di mana kalian bisa perform, kalian bisa prove yourself. Tentu jalur promosi ke atas terbuka, bahkan ke luar negeri. Banyak teman-teman kita yang udah mulai karirnya di Lazada di Jakarta, ends up dipromosi atau ditransfer ke Singapura, ke kantor kita di head office di Singapura gitu. Jadi Lazada juga punya program internal promotion. Nih kalau teman-teman terbukti perform, teman-teman terbukti performance-nya bagus dan sudah bekerja selama sekian lama gitu ya, ada kesempatan untuk bisa transfer, dan transfer ini tidak bisa ditolak, Sonia. Kalau di sini serunya nggak bisa ditolak. Jadi misalkan kalian udah secure nih posisi di departemen lain gitu, bos barunya ceritanya udah oke, kamu bisa sama aku gitu. Ya udah, kamu tinggal ibaratnya resign dari bos yang sekarang, terus di transfer gitu ke tempat yang baru. Dan this is totally up to you. This is totally your career is totally you can control it gitu ya. Kalau sukanya itu di sini environment-nya sangat open dan sangat casual gitu. Jadi aku datang sebenarnya sebelumnya dari industri finance banking, ya? Di mana ada hierarki, kemudian mungkin ada seniority juga gitu ya. Kadang ide kita susah untuk diimplementasikan, susah untuk didengar gitu. Nah, buat aku yang aku suka dari environment Lazada adalah sangat cepat untuk kita bisa istilahnya brainstorming untuk ideas gitu. Nggak perlu, oke, tarik meeting, harus ada bapak ini, harus ada ibu itu. Nggak perlu gitu, bahkan nggak usah meeting, kita chatting aja gitu. Ayo kita bikin grup chat aja di dalam DingTalk gitu ya, meetingnya di situ gitu. Terus ya udah langsung chat, tag orangnya. Kalau udah centang hijau artinya orangnya udah baca, dia udah approve-nya juga kadang cuma oke doang gitu. Jadi kayak cepet gitu, kita exchange ideas tuh cepet banget. Memang diperlukan ya kalau technology company, ya memang salah satu kebutuhannya kita harus bisa make decision fast. Nah, mungkin dukanya, mungkin bukan duka sih, lebih kayak challenge kali ya. Challenge gimana aku bisa adaptasi dari environment yang berbeda banget untuk masuk ke Lazada ini untuk bisa survive. Di tahun pertama itu aku kayak misalkan hal simple, dulu kita bikin approval itu harus ada memonya gitu kan, harus ada memo, direkturnya harus tanda tangan basah gitu. Kalau di sini tinggal kejar aja orangnya di chat, begitu dia udah jawab chat, oke, boleh gitu, jalan. Jadi aku banyak beradaptasi dengan proses itu di tahun pertama. Tapi kalau aku aja bisa adaptasi gitu ya, aku yang udah 30 something ini, pastinya teman-teman yang jauh lebih muda yang nonton ini pasti juga bisa gitu. Iya, jadi kita di Lazada salah satu value-nya adalah today's best performance is tomorrow's baseline. Jadi itu ya self explanatory ya gitu. Kalau kalian udah lakukan sampai level 100 hari ini, berarti besok 100 itu udah jadi normal. Kalian harus bisa kejar 110, 120, harus bisa lebih baik lagi. Oke, nah sebelum kita tutup nih Kosem, karena pertanyaannya dari teman-teman ini udah habis nih. Terakhir ada closing statement atau motivasi dari Kosem buat adik-adik yang masih fresh graduate atau masih di tahap-tahap akhir kuliah nih. Kira-kira ada motivasi tertentu kok? Silakan. Mungkin tadi sebenarnya udah aku sebutin dikit juga pas ngobrol, cuman aku ulang lagi karena menurutku sangat penting untuk kalian jadi driver buat karir kalian sendiri. Banyak anak sekarang yang mungkin ya dari Instagram juga ya aku dapat curhatan gitu, bingung sama situasi di kantor, mungkin kantornya nggak enak atau nggak suka kerjaannya atau kayaknya bukan passion aku nih kok gitu. Ya pesan aku buat teman-teman yang ngerasa demikian, your career is in your own hands. Kalau kalian nggak suka dengan kondisi kalian sekarang, cari apa next step-nya buat kalian. Apakah itu perlu pindah industri kah? Apakah itu perlu ambil sertifikasi? Atau kalian perlu pindah departemen, mungkin nggak terlalu suka sama kerjaan yang sekarang. Jadi jangan diem, jangan nyerah sama status quo yang ada sekarang gitu ya. Anak muda sekarang jauh lebih cepat, jauh lebih gercep dari angkatan aku, pasti bisa nemuin solusi buat kondisi kalian sekarang gitu. Jadi meskipun kalian ngerasa stuck, semangat untuk cari next step-nya, karena balik lagi tadi, karir kalian di tangan kalian masing-masing. Bukan di tangan company, bukan di tangan Kosem, bukan di tangan Cisonia ya, tapi di tangan kalian masing-masing gitu. Be responsible of your own future and your own career.
Oke, keren banget nih sharing-sharing dari Kosem. Tentunya banyak banget kasih insight buat kita semua. Sekali lagi makasih buat Kosem udah bersedia Sama-sama. jadi narasumber di Intip Karir Series ini. Kita doain semoga Kosem selalu sukses ya ke depannya. Amin, Sonia juga Amin. ya, dan teman-teman juga yang nonton. Teman-teman juga, buat teman-teman yang nonton. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe karena kedepannya kita masih akan banyak industri dan juga company dan juga speaker lain yang sama kerennya dengan Kosem nih. Dan kalian kalau misalnya merasa video ini bermanfaat, juga bisa kalian share ke teman-teman ataupun saudara kalian yang membutuhkan video ini. Eits, tapi sebelum kita tutup Intip Karir Series part ke-30 ini, di episode ini ada yang spesial nih guys. Aku mau kasih ke kalian surprise. Di sini kita akan melakukan company tour di Lazada Indonesia. Spesial dalam rangka Intip Karir Series yang memasuki episode ke-30 dan juga genap 1 tahunnya Intip Karir Series ini. Lazada Indonesia itu letaknya ada di Jalan Gatot Subroto di Jakarta Selatan. Tepatnya ada di gedung Capital Place. Jadi ini aku lagi di gedung Capital Place. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita saksikan company tour di Lazada Indonesia. Jadi sekarang kita ada di kantor Lazada, kita langsung ditemenin sama Kosem nih buat muter-muter di kantor Lazada langsung. Jadi kita mulai aja ya. Oke, yuk kita lihat-lihat. Ayo masuk. Nah, teman-teman yang mau lihat ruangan meetingnya Lazada, kira-kira kayak gini. Jadi, sama seperti ruangan-ruangan meeting pada umumnya gitu ya, ada kursi, ada meja. Cuman yang unik di ruang meetingnya Lazada ini, kita bisa langsung nggak pakai kabel-kabel lagi. Kalau mau presentasi, kita bisa broadcast langsung ke TV-nya gitu. Itu mungkin yang bikin beda. Teknologinya udah lebih canggih nih ya. Teknologinya lebih canggih, sedikit lebih canggih. Gitu. Oke, next kita move. Ini ruang meeting juga ya, Kak ya? Boleh. Nah, mungkin di sini aku mau liatin ada phone booth. Kalau kita mau angkat telepon, kita punya yang namanya phone booth. Nah, ya. Nah di ruangan meeting ini, teman-teman bisa angkat telepon untuk meetingnya sebentar gitu ya. Jadi kalau butuh privacy, bisa masuk ke phone booth. Dulu, ini kan pintu umum ya, jadi misalkan mau ketemu tamu, ya bisa nunggu dulu di sini. Oke, tadi lantai 19, ini lantai 20. Lazada 3 lantai ya di Capital Place, jadi ada 19, 20, 21. Di sini ada apa? Yang kuning-kuning ini prosotan. Teman-teman mager, nggak mau naik turun tangga, bisa naik prosotan. Oke. Dan ada yang pakai juga ya? Ada yang pakai juga. Biasanya intern sih untuk konten, biasanya di TikTok dan di Instagram berkonten ria di sini. Oh. Ya, akhirnya Sonia ngerasain naik perosotan viral yang viral di TikTok dan juga Instagram ini. Pantry-nya agak luas ya kalau di lantai ini. Ada tempat mainnya sekalian, jadi ada meja football, ada meja biliar, ada meja football lagi di situ. Dan ya tempatnya agak lebih luas. Oh, ada meja pingpong juga, jadi teman-teman kalau sore-sore udah mumet kerjaan, pengen refreshing bentar, bisa main ke sini. Selain snack, ada buah-buahan juga, ada kopi, teh. Ini bebas ambil. Selama masih ada barangnya, teman-teman bisa ambil sepanjang hari dan di refill tiap hari gitu. Jadi kita kepingin teman-teman bisa kerja dalam suasana yang nyaman. Kalau perut lapar nggak perlu pusing harus nyari makanan kemana gitu. Tinggal ngambil aja di pantry. Ini bebas ngambil buat karyawan. Tamu-tamu yang datang juga kadang suka, Mas aku boleh bawa jeruknya pulang nggak? Gitu. Bawa gitu. Selama masih ada, bawa aja gitu. Oke, sekian dulu nih teman-teman office tour kita kali ini. Makasih banget buat Kosem yang udah nemenin kita office tour dari tadi lantai 19, 20, dan juga di 21. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya. Thank you teman-teman udah nonton. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Bye. Bye.